Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Robiah Umi Kulsum, dalam pemanfaatan Google Drive. Baik, pada sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa membagikan file yang ada di dalam drive kita maupun kita menerima file-file yang ada di drive kita. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mengedit file-file yang ada di dalam drive kita dengan menggunakan Google Dokumen. Baik, yang pertama kita akan coba membagikan file yang ada di dalam drive kita untuk orang lain. Syaratnya adalah bahwa Anda mengetahui Gmail teman atau rekan yang akan Anda kirim filenya. Baik, contohnya saja, saya akan membagikan file saya ini. Saya punya file-file ini di dalam drive saya. Saya akan membagikan pedoman implementasi kurikulum 13 ini kepada teman saya. Nah, klik kanan file yang akan kita bagikan, kemudian ada icon bagikan di sini. Ya, kemudian kita memasukkan nama atau alamat email yang sudah ada, yang sudah kita ketahui. Contohnya, contohnya saya akan membagikan kepada Kulsum Umi 2020. Ini adalah email latihan saya. Ya, di sini ada kolom pesan. Kita bisa menambahkan pesan. Tolong dipelajari. Nanti kita bahas bersama. Terima kasih. Ini adalah pesan untuk teman kita. Nah, kita kirimkan. Nah, di sini sudah ada notifikasi di bawah sebelah kiri. Dibagikan dengan satu orang berarti sudah berhasil ya dikirimkan ya. Nah, selanjutnya kita akan coba mengecek apakah file sudah diterima atau belum. Dan kita menghubungi teman kita. Nah, nanti teman kita akan melihat bagaimana tampilan daripada email yang diberikan. Nah, nanti ada notifikasi dalam Gmail-nya bahwa dia sudah mendapatkan kiriman. Jadi bisa dilihat dari Gmail-nya juga. Nah, atau kita langsung membuka drive kita. Di sini ada file yang dibagikan kepada saya. Ya. Mungkin masih proses ya. Sebenarnya ada beberapa cara kita bisa melihat apakah file yang sudah dikirimkan oleh teman kita sudah masuk atau belum. Caranya adalah pertama dengan menggunakan Gmail kita. Otomatis ketika ada file masuk, kita bisa mengaksesnya atau melihatnya dari Gmail, akun Gmail kita. Nah, contohnya seperti ini, yang tadi dikirimkan sudah masuk ya, dengan tolong dipelajari, nanti kita bahas bersama. Ini pesannya. Kemudian kita buka. Nah, inilah file yang diberikan oleh teman kita tadi tentang manajemen implementasi kurikulum 2013. Baik. Contoh lainnya adalah ketika kita menerima file dari teman kita menggunakan drive dibagikan kepada saya. Nah, kita akan buka file tersebut menggunakan Google Slide. Ya, Google Slide ini adalah fasilitas dari Google Dokumen
untuk dapat diedit dan berkolaborasi menggunakan file PowerPoint secara real time ya. Nah, kita coba sekarang untuk mengeditnya, kemudian nanti kita bisa bagikan kembali. Jadi intinya begini, ada teman mengirimkan, ini loh slide saya, kamu bisa pelajari dulu, ada yang perlu diperbaiki tidak. Nah, setelah itu dapat respon balik, bisa langsung di share lagi kepada teman yang tadi membutuhkan pertimbangan atau saran. Nah, menggunakan Google Dokumen atau Google Slide ini, kita bisa mengaktifkan atau menggunakan fasilitas yang diberikan di sini. Sama seperti halnya PowerPoint, kita bisa, oh ini adalah slide teman kita. Kita bisa mengeditnya, karena sudah diizinkan oleh dia tentunya ya. Misalnya, gambar ini kayaknya nggak nyaman deh di tengah. Coba ini di pinggir. Misalnya, kemudian kita berikan tambahan teks. Di sini, ya, bahwa dunia digital memang sangat urgent untuk pendidikan abad 21 ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan dengan misalnya fontnya kita perbesar ya. Oke. Dan jenis fontnya sendiri kita bisa rubah ya. Kemudian kita bisa manfaatkan fasilitas bold. Kita bisa manfaatkan picture juga, kita bisa masukkan gambar di sini. Ya. Dan seterusnya. Sehingga kita bisa menambahkan, mengubah, atau memberikan sumbang saran ide kita terhadap file yang tadi dikirimkan oleh teman kita. Nah, setelah selesai diedit misalnya, kita bisa share kembali menggunakan icon bagikan di sini. Nah, di sini kita bisa memberikan linknya kepada siapa saja. Di sini ada bisa kita atur ya. Siapa saja yang dapat melihat misalnya, artinya yang kita berikan linknya, atau kita salin linknya ini, kemudian kita bisa bagikan kepada di media sosial, atau kita masukkan melalui email orang tersebut. Contoh, kita kembalikan kepada orang yang mengirimkan tadi ya. Oke. Pesannya saya sudah mengeditnya. Mohon masukkan kembali. Apakah sudah fix? Terima kasih. Oke. Nah, kita sudah mencoba mengirimkannya. Ya, demikianlah tadi sudah terkirim kepada orang yang mengirimkan file ya. Nah, saya selaku orang penerima akan meriksa bahwa file yang sudah diedit tadi, yang dikirimkan oleh teman saya, kita bolak-balik peran nih ceritanya ya. Kita bolak-balik peran. Sudah ada belum perubahan yang diedit oleh teman saya tadi? Nah ini. Nah, oh inilah tambahan yang tadi diberikan oleh teman saya. Baik. Berarti kita sudah berhasil memberikan feedback atau diberikan feedback dari teman tadi. Selanjutnya, kita bisa memanfaatkan fasilitas Google Dokumen yang
prinsipnya kita ingin mengedit, men-share kembali, dan seterusnya dengan melalui Google Dokumen, apakah dokumen kosong, ataukah menggunakan template, ataukah kita mengedit file yang ada di dalam drive kita. Nah, ini ada beberapa pilihan. Jadi misalnya kalau kita mau mengedit misalnya drive yang ada di dalam file yang ada di drive kita, Oke. Ya, ini adalah buka dengan Google Dokumen. Ya, maka file ini bisa kita edit atau kita tambahkan. Ya, sama seperti tadi, kita akan manfaatkan icon-icon yang berhubungan dengan Google Dokumen ini. Contoh saja misalnya di dalam file tadi tidak ada judul, maka kita akan berikan judul di sini. Tulis di sini Google penyimpanan file melalui Google Drive. Oke. Nah, ini akan menjadi judul yang kita tawarkan. Karena dia adalah judul, maka kita bawa ke tengah, kemudian gunakan fasilitas bold, yang sederhana saja ya. Dan tentu saja judul biasanya lebih besar, besar fontnya, ukuran fontnya daripada isi ya. Nah, ini adalah tambahan daripada Google, daripada file yang tadi kita buat. Nah, kemudian setelah kita tambahkan, kita bisa share kepada pengirim tadi ya, pengirimnya tadi. Oke, kita sudah share dokumen yang sudah kita coba edit. Baik, itu adalah Google Dokumen yang sudah kita buat. Jadi, manfaatnya banyak sekali. Artinya kita bisa real time mengubah, mengedit, dan bekerja sama tentunya dalam menyempurnakan suatu file. Sebagai akun G Suite untuk pendidikan, Madrasah.id memiliki fasilitas yang lebih leluasa daripada akun Gmail biasa. Salah satunya adalah adanya ruang drive bersama. Drive bersama ini digunakan untuk terutama untuk pendidikan ya, untuk pembelajaran. Digunakan agar dapat mengakses bersama file-file yang ada di dalamnya. Artinya, proses pengiriman file, sharing, kemudian mengedit file secara bersama-sama itu bisa kita lakukan. Contohnya, drive bersama yang sudah saya miliki adalah BIMTEK Kepala RA Angkatan 2. Baik, ada 49 orang anggota di drive bersama BIMTEK Kepala RA ini, yaitu tentu saja guru-guru daripada RA Angkatan 2 Jakarta Timur. Nah, saya selaku admin dapat menambahkan anggota dengan hanya menuliskan alamat email calon anggota baru tersebut. Nah, saya juga dapat menentukan apakah dia hanya dapat mengakses lihat saja atau memberi komentar atau sampai menjadi pengelola dan pengelola konten. Nah, apabila sudah, maka saya dapat berbagi, kemudian saya juga mampu memberikan tanggapan kepada file-file yang mereka kirimkan di dalam drive bersama ini. Tentunya ini memudahkan dalam proses pembelajaran kita di sekolah nanti ya, apabila ini kita lakukan kepada peserta didik kita. Oke, selanjutnya silakan teman-teman coba praktikkan
bagaimana kita dapat memanfaatkan Drive ini untuk kepentingan pembelajaran di kelas kita. Baik dari cara mulai menggunakannya ataupun teman-teman berbagi dengan Google dokumennya ataukah Google Slide-nya dan sebagainya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dalam sesi berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.